bihi nasta'inu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa ikhla'ul batini dan mengkosongkan batin. Di sini batin bermakna perutnya. Dan mengosongkan perutnya bita'atil qalili minal halali, dengan yaitu memberikan sedikit atau makan sedikit dari yang halal. Salah satu di antara yang bisa menjadi obat daripada hati, ya, itu adalah mengosongkan perutnya, di antaranya dengan makan yang sedikit meskipun dari yang halal, ya. Makannya enggak terlalu banyak makan. Fa inna aklal halali ra'sul kulli, maka sungguhnya memakan yang halal itu adalah pangkal dari segala sesuatu. Li'annahu, karena sesungguhnya makanan tersebut yunawwirul qalba, bisa menjadikan terang hatinya. Fatanjali mir'atul basirati minasidil al-murisi lil qaswati, maka dengan makan sedikit itu menjadi cermin mata hatinya, menjadi bersinar daripada penghalang-penghalang yang bisa menyebabkan daripada kerasnya hati, ya. Ternyata makan pun, kalau ibaratnya makan meskipun yang halal, tapi terlalu banyak makan pun juga bisa menjadi hatinya menjadi keras, ya. Jadi kulang-kulangi, ya. Jadi nggak boleh berlebihan juga. Wa fil hadisil marfu'i, dan itu ada di dalam hadis yang marfu'. Hadis tersebut apa bunyinya? Salasu khisalin turisul qaswata. Salasu khisalin turisul qaswata. Ada dalam hadis yang marfu', hadis yang sampai kepada Rasulullah, sanadnya. Ada 3 perkara yang bisa mewarisi atau menjadikan hati itu menjadi keras. Hati yang tidak gampang menerima nasihat, hati yang selalu ingin melakukan sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah, ya. Yang pertama adalah hubut to'ami, yaitu demen banget sama makan, ya. Hubut to'ami, cinta makan, demen makan terus. Makan, udah minum, udah es jus, masih ntar mampir ke sono kopi dulu, ke sono ini dulu, mampir ke sono Starbucks dulu, minum ini dulu. Waduh. Jadi banyak makanan yang sifatnya nafsunya kayaknya diturutin terus. Wa hubbun naumi, dan senang tidur, ya, tidur melulu kerjaannya. Wa hubbur rahati, dan demen terhadap yang nyaman-nyaman, yang enak-enak. Nah, itu ada antara sabda Nabi itu 3 perkara yang bisa menyebabkan juga di antaranya hati menjadi keras. Nah, itu. Terus 5 hal di antara yang bisa mengobati hati, di antaranya adalah wa qiyamul laili, ya, yaitu bangun di waktu malam. Qiyamul, mendirikan di waktu malam. Mendirikan apa? Ibadah, ya. Bukan cuma bangun kencing doang, bangun, ya, terus wudu, sholat, ya, meskipun 2 rakaat gak apa-apa, 4 rakaat apa, yang penting rutin, ya. Afdalul a'mal adwamuha wa in qala, kata Nabi. Amalan yang terbaik itu adalah meskipun jumlahnya sedikit, tapi dilakukan secara terus-menerus, ya. Daripada nanti sholat tahajud semalam langsung 11 rakaat apa berapa, tambahin gitu. Pokoknya tambahin terus lah. Tambahin berapa banyak sholat apa, tambahin terus semalam tuh hampir malaman sholat terus.
terus 2 bulan nggak sholat lagi, itu nggak bagus juga. Apa qiyamul laili ay sholatun nafilati, yaitu sholat nafilah, sholat sunnah. Ba'dal istiqodhi, yang dikerjakan ba'dal istiqodhi minan naumi, setelah bangun tidur. Ya, wa minal laili fatahajjad bihi nafilah. Ya. Dan di antara sebagian malam bertahajudlah, sholatlah, ya. Nafilah sebagai apa? Ibadah tambahan. Orang yang rutin melakukan sholat tahajud, asa ayyab'asallahu maqamam mahmuda. Asa ayyab'asa rabbuka maqamam mahmuda. Maka Allah akan membangunkan kamu ke tempat yang terpuji. Ya. Itu udah janji Allah. Tapi nggak usah diarep maqam mahmudanya, yang kerjain aja. Ya. Ibadah jangan diarep-arep pahalanya dulu. Udah kerjain aja dulu, udah yang rutin sampai doyan, ya. Udah banyak masalah ya nangis di situ, ya. Banyak kebutuhan nangis di situ, ya. Masanya ya di situ tempat mengadu. Kapan lagi kita mengadu kepada Allah, ya. Di saat itu, iya. Iya, pokoknya sesuatu hal yang kiranya rumit udah di situ. Minta sama Allah. Gusti Allah tidak sare, ya. Gusti Allah tidak tidur. Gusti Allah tidak la yudhi'u amalal mu'minin. Gusti Allah tidak menyia-nyiakan amal orang mukmin, ya. Yang penting niatnya dibenerin, ikhtiar sambil usaha. Ya udah, doa, udah. Hasil akhirnya Allah punya urusan, ya. Masa sih nggak bisa selesai urusan gitu. Ya. Jangan kan kalau nggak bisa urusan nggak bisa selesai, itu kita yang bikin urusan sendiri gitu, gitu. Iya. Ada sumber kan. Iya, semua orang pasti ada masalah, pasti ada akhirnya. Biasanya kalau orang masalah nggak selesai itu sudah tahu larangan ketentuannya, diterabas terus, jadi itu nggak selesai masalah seperti itu, gitu seperti itu, ya. Iya begitu, jadi nggak selesai masalah itu, ya. Mestinya kalau jalannya sesuai dengan aturannya mau bener itu tuh, iya itu, ya. Iya, insya Allah lah. Ini kan udah terapinya, ulama udah tajrib. Udah praktekkan seperti itu. Insya Allah. Ada dompet ini berasa nggak pernah kosong, dompet ini nggak pernah kosong. Ada aja. Iya, nggak pernah kosong dompet ini. Iya, mana nggak narik tuh. Tuh kurang baiknya apa tuh Allah sebenarnya. Iya, kurang baiknya mana tuh. Ya sama sebenarnya, sama aja. Nah itu diantaranya yang bisa hati supaya tidak jadi keras, diobati dengan apa? Pertama kemarin diantaranya gaul sama orang-orang soleh, baca Al-Quran, tadabbur renungin, ya. Perut kosongin, rajin puasa, ya. Kalau nggak rajin puasa ya yang makan dikurangin lah, seperti itu. Bangun malam, ya, sholat malam, apapun sholatnya. Dan watadharru indas sobah, DP di waktu subuh. Artinya DP apa itu, ya? Kita bertadarru, merengek-rengek di hadapan Allah di waktu subuh. Iya. Wabil asharihim yastaghfirun, di waktu sahur pada istighfar, minta ampun, minta sama Allah. Apa hajatnya, apa keperluan, minta sama Allah. Jangan melengker aja gitu, ya. Minta sama Allah, insya Allah, ya. Tadarru indas sobah, DP merendahkan dirinya, ya. Mengakuin apa kesalahan dan keluputan kita di hadapan Allah, minta dicarikan solusi yang terbaik, minta diberikan najah, falah, salamah, afiyah, ya, minta sama-sama Allah. Insya Allah, ya. Gusti Allah mah inda dzanni abdi, tergantung sangkaan hambanya mah nyangkanya nggak benar, ya Gusti Allah mah tinggal ngaminin doang. Wah, hambanya minta yang benar, ingin yang baik, ini Gusti Allah tinggal ngaminin, ya. Innallaha bidzanni abdi in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Allah mah tergantung hambanya. Kalau duganya, ikhtiarnya baik, ya insya Allah baik. Kalau ikhtiarnya tuh buruk, ya udah Gusti Allah ngaminin doang, seperti itu, ya.
Ya bos ya, subhanallah. Ayat tadarru'ul baqi fi awakhiril laili, yaitu DP-DP merendahkan diri tertunduk sambil menangis pada akhir malam, waktu akhir malam. Karena apa? Li'anna waktu tajalliyati, karena waktu akhir malam itu waktu Allah bertajalli, Allah turun, ya. Allah mendekat, ya. Ya. Wa musyahadati man fil naz'i, maaf salah ke sana, wa zawalir rahmati wa nuzulir rahmati, dan wa nuzulur rahmati, dan waktu turunnya rahmat, ya. Wazadabadum, dan menambahkan sebenarnya. Maka di waktu itu memang enak sebenarnya sih, cuman kita kadang kesiangan melulu masalahnya nih, ya. Kita kesiangan melulu, kita enggak ya kesiangan kita mah karena tidurnya jadi terlalu malam, atau kita melakukan sesuatu yang mestinya tidak ada manfaatnya sampai malam-malam, main game atau main TikTok atau main yang lain sebagainya, ya. Ya akhirnya membuat ketika kita bangun malam susah, tidurnya udah malam, udah lelah. Iya. Ngajak istri jalan-jalan nggak apa-apa, bagus ya, jalan-jalan. Wazah bagus juga. Wazah ba'duhum, dan menambahkan sebagian ulama kasratul istighfari wa dzikrul mauti wa ziyaratul qabri, mu'tabiron bihali sukaniha wa musyahadati man fin naz'i. Dan sebagian ulama menambahkan, yaitu di waktu menjelang subuh itu, yaitu kita suruh banyak-banyak istighfar, ya, dan mengingat kematian, ya, dan kita di waktu tertentu juga suruh berziarah kubur. Assalamualaikum ya ahlad diyar fa inna insyaallah bikum lahiqun wa nas'alullaha lana walakumul afiyah, ya. Itu doa masuk kuburan, ya. Ziarah kubur, nanti kita juga mau ke sono semuanya. Mu'tabiron bihali sukaniha, dengan ziarah kubur itu dia bisa mengambil pelajaran keadaan penghuni kubur itu. Ya Allah, dulu mah gagah ganteng, akhirnya tempatnya di sini juga, ya Allah. Semua orang yang dulu merasa gimana semua di sini semua, ya Allah, dan saya pun juga akan ke sini, ya Allah. Ya, dengan seperti itu dia banyak-banyak melakukan kebaikan dan menyaksikan orang yang di dalam kematiannya itu. Wal maqalatu khamsata asyrota, dan makalah atau nasihat yang ke-15 an jumhuril ulama, dari mayoritas para ulama, annal fikrata ala khamsati aujuhin, sesungguhnya fikroh, tafakur, ya, tafakur, merenungi, ya, terhadap nikmat Allah, merenungi terhadap ciptaan Allah, itu ala khamsati aujuhin, di atas 5 macam, 5 wajah. Qala Aliyun karramallahu wajah, berkata Sayyidina Ali, semoga Allah memuliakan wajahnya, la ibadata katafakkuri, tidak ada ibadah yang seperti kayak tafakur itu. Tidak ada ibadah seperti tafakur itu, merenungi. Karena dengan tafakur itu akan timbul mahabbah kita kepada Allah. Yang kemarin saya ceritakan, Allah mentaklif kita. Allah, bedanya Allah kholik dengan manusia itu beda. Kalau kholik Allah itu memberikan tugas sedikit, diberi upah banyak. Itu Allah tuh. Memberikan kerjaan kita sedikit, ibaratnya sholat cuma 17 rakaat dalam sehari semalam, tetapi nikmat yang kita rasakan coba. Dari nikmat mulut,
nikmat mata, nikmat air mata, nikmat kedip, nikmat nafas, nikmat-nikmat semuanya itu nyaris 24 jam tiada henti, dan kita cuma dikasih tugas oleh Allah cuma suruh sholat 17 rakaat. Itu aja masih keleleran ya, sholatnya ditunda-tunda di ini. Iya. Coba kalau kita kerja dari pagi sampai malam, gajinya apa? Ya, kerjanya nyaris tuh. Iya, nyaris. Gajinya juga, iya, itu bedanya. Allah, ya, Allah, makanya Allah sangat-sangat maha semuanya, maha baik, maha pengampun, maha pemurah, maha semuanya. Ya. Itu tafakurin tuh, semuanya ditafakurin itu. Wa qala ba'dul arifina, dan berkata sebagian orang yang arif, yang makrifat kepada Allah, al fikratu sirajul qalbi. Tafakur itu memikirkan nikmat Allah, ciptaan Allah, itu sirajul qalbi, itu pelitanya hati, lampunya hati. Fala faida zahabat fala idha'ata lagu, ya. Maka apabila hilang itu, ya, fala idha'ata lagu, maka tidak ada penerangnya, ya, penerangnya lah baginya. Aldo, ya, fala idha'ata lagu, ya, aldoa, maka tidak ada penerangnya, ya. Fikr, ya. Wafil khabari, nah ini ada dalam sebuah hadis, tafakkaru sa'atin khairum min ibadati sitina sanatan. Nah, coba mentafakuri ciptaan Allah 1 jam saja itu lebih baik daripada ibadah selama 60 tahun. Ya, karena apa? Kita ibadah yang tidak lakukan dengan dimaksimalkan, dengan tidak dilakukan dengan ibaratnya mungkin ibadah kita pikirannya ngerambiang terus, lah dibandingkan sesuatu, dia memikirkan sesuatu ciptaan Allah dan timbullah mahabbah, cinta kepada Allah, maka akan dia melakukan ibadah dengan rasa cinta kepada Allah. Jadi efek daripada tafakur itu yang sangat luar biasa. Banyak yang perlu direnungin ketika kita misalkan jalan-jalan kemana, ke laut lah misalkan, ke pantai selatan, dan begitu lihat itu laut yang membentang dari ujungnya tidak kelihatan. Ya Allah, itu laut segitu banyak, siapa yang ngasih air itu? Itu nggak ada zat yang bisa ngasih air, tidak ada yang bisa menciptakan semuanya kecuali Allah, luar biasa. Kita naik perahu di tengah lautan, terkena ombak ambing, perasaan kita gimana? Ya Allah, mengakui kebesaran Allah, merendahkan kita. Jangan selama ini kita kelihatannya sombong, kelihatan angkuh dengan beberapa harta yang kita miliki, tapi ketika dihadapkan sesuatu dengan ciptaan Allah itu tidak ada apa-apanya. Itu jadi timbul rasa mahabbah, rasa takut. Ada kalanya mahabbah kepada Allah, ada nanti rasa takut kepada Allah, yaitu efek daripada tafakur. Jadi itu, wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.